Welcome to my channel. Halo, selamat datang di CBH. Salam sehat dan juga selamat hari Minggu buat teman-teman semua yang sedang menghabiskan waktu weekend dengan keluarga tercinta, dengan teman-teman atau siapapun, dengan orang yang tersayang. Tidak terasa 3 hari lagi teman-teman. Bukan sebulan, bukan 2 minggu, bukan seminggu, tapi 3 hari lagi kita akan segera menyambut round keempat. Dan tentunya ini momen yang benar-benar membuat kita semakin deg-degan, semakin gak sabar juga, semakin terus mencoba mengikuti ya suasana atau situasi terakhir dari dalam tim nasional Indonesia yang segera tentunya akan berkumpul secara komplit diperkirakan tanggal 6. Nah, di kesempatan kali ini gue mau bahas Il Capitano kita yang baru saja mencatatkan performa yang sangat positif ya, yaitu Jay Itzes. Siapa lagi? Kita sangat membutuhkan sosok Bang Jai di lini belakang kita sejak dia pertama kali bergabung ke kita, memukau dengan tendangan atau dengan flicknya menghadapi Vietnam. Dan di round 4 kali ini lawan Arab tanggal 8 dan lawan Irak tanggal 11, we even need him more than ever. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan dua putra-putra terbaik kita di bagian paling belakang dan di bagian paling depan. Sudah confirm 1 triliun persen ya. Emil Laudero tidak bisa tampil tentunya karena sudah dikonfirmasi oleh pelatih kepala Patrick Kluivert. Dan tadi pun baru berlangsung pertandingan atau sedang berlangsung ini saat gue rekam antara Inter Milan dan Cremonese, dan memang tidak ada nama Emil Laudero di sana. Kemudian kita juga kehilangan ujung tombak kita yang selama ini kita damba-dambakan, kita nanti yaitu Oli Romney. Walaupun memang diikutkan betul, tapi kondisinya belum pulih 100% dan sangat diragukan untuk bisa starter menghadapi Saudi. Mudah-mudahan gue salah, mudah-mudahan dia ternyata bisa starter. Ya gak apa-apa, gue lebih pentingin itu ya. Tapi kalaupun enggak, ya kita harus siap dengan segala situasinya. Nah, Bang Jai berangkat dengan moral yang cukup tinggi setelah sempat terseok di awal klubnya Sassuolo, tapi kemudian perlahan tapi pasti bangkit. Dan ada kontribusi yang sangat besar dari kehadiran Bang Jai, di mana di pertandingan terakhir mereka berhasil membekap Hellas Verona dengan skor 1-0. Artinya Sassuolo punya tambahan 3 poin, mulai menggedor-gedor zona Eropa dan juga mencatatkan clean sheet. 4 pertandingan sudah dilalui oleh Bang Jai musim ini dengan torehan 2 kemenangan. 2 kemenangan itu pun dua-duanya clean sheet, yaitu menghadapi Lazio 1-0 dan menghadapi Verona 1-0. Kemenangan satu lagi memang diperoleh oleh Sassuolo juga saat Giornata pertama sekali menghadapi Udinese 3-1 saat itu, tapi tidak ada Bang Jai di sana atau belum main lah intinya. Dan 2 pertandingan lagi berakhir dengan kekalahan, salah satunya menghadapi Como. Sassuolo menang dengan skor 1-0 lewat gol penalti dari Pinamonti. Sempat ditangkis ya, tendangan ke arah tengah, tapi kemudian di-rebound dan jadi gol. Seperti biasa, Bang Jai menggunakan nomor punggung 21, ada beberapa kali clearance yang dilakukan, dan bahkan gol penalti yang tercipta oleh Pinamonti di menit ke-70 itu hasil dari diagonal long ball passing dari Bang Jai. Kemudian ke salah satu pemain, gue lupa, di passing, di cutback, dan kemudian dijatuhkan dan akhirnya mendapatkan penalti. Tentunya Il Capitano Bang Jai kita berharap benar-benar dalam moral yang super tinggi, karena yang gue bilang tadi kita sangat membutuhkan kepemimpinannya, kemudian juga pengalaman dia selama merumput baik di Liga Belanda maupun Serie A, dan tentunya kita memerlukan juga ketangguhan dia, mengingat penjaga gawang kita ini juga belum pasti banget, karena ya tadi udah singgung di awal ya, kita juga semua udah tahu Emil sudah pasti gak bisa tampil, dan hierarkinya berikutnya adalah Martin Paes. Tapi Martin Paes tentunya masih kita tunggu juga sejauh mana dia punya potensi untuk turun sebagai starter. Dan saat ini gue rekam sebenarnya masih menuju ke pergantian hari, menuju tanggal 5. Dan ya gue gak tahu kalian nonton ini jam berapa, yang pasti Minggu pagi subuh tanggal 5 Oktober jam 3.30 kalau gue gak salah ya. Intinya pagi itu timnya FC Dallas akan main.
Gue berharap dia ada di bangku cadangan ataupun di starter supaya kita bisa lebih yakin, lebih tenang ya untuk bisa melihat Martin Paes dalam kondisi yang cukup pulih sehingga kita punya penjaga gawang yang secara postur, secara pengalaman itu numero uno lah gitu ya. Apalagi kita tahu yang bersangkutan juga punya pengalaman saat mengantarkan Indonesia mendapatkan suatu poin bersejarah di tempat yang sama nanti kita akan manggung, yaitu di Jeddah di King Abdullah Sport City. Saat itu pertandingan pertama sekali di round 3 yang mengawal adalah Martin Paes dan dia main sangat bagus, sempat tes ilmu juga dengan ada penalti tapi ditangkis. Jadi kita berharap Paes segera sembuh, ada di line up nanti di FC Dallas dan dia bisa memimpin benteng pertahanan terakhir dari tim nasional kita. Nah, balik lagi ke Il Capitano, Bang Jai rencananya mungkin saat ini gue berbicara juga sudah on the way ke airport. Artinya tanggal 5 saat kalian mungkin dengar podcast ini, konten ini, dia sudah berada di Jeddah karena memang sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari, flightnya itu direct dan artinya tanggal 5 dia bisa mungkin latihan unofficial itu bisa tanggal 6, fisiknya bisa digembleng lagi mungkin atau di recovery atau seperti apa, dan tanggal 7 nanti official training, tentunya lebih kepada tactical, chemistry dan sedikit mungkin latihan fisik. Jadi safe flight buat Il Capitano. Kita tentunya selalu mendoakan yang bersangkutan tetap in a high moral ya, karena sekali lagi itu yang kita butuhkan, lini belakang ini akan menjadi area yang paling sentral karena kita prediksi Arab Saudi akan keluar menyerang. Status mereka salah satu tim kuat di Asia, mereka juga persiapan yang sangat luar biasa, aklimatisasi mereka juga sudah jauh-jauh hari dan mereka main sebagai tuan rumah. Meskipun gue berani adu ya, bisiknya militansi tuan rumah dengan fans timnas kita nggak akan kalah, mengingat atau merefer pada apa yang terjadi September tahun lalu. Walaupun kita secara jumlah nggak banyak, tapi secara kekompakan, secara suara kita waktu itu, seingat gua tuh kita lebih keras dari mereka ya, meskipun situasinya agak berbeda karena saat itu Saudi sedang dalam tidak mood ya, pelatihnya juga Roberto Mancini juga diambang pemecatan, kemudian juga performanya mereka juga tidak terlalu bagus, dan saat itu tidak semenentukan sekarang. Kalau sekarang kan do or die lah dalam 2 pertandingan ini, sehingga animo dari mereka gue rasa akan lebih tinggi dibandingkan September tahun lalu. Meskipun animo kita juga gak kalah gitu teman-teman semua. Oke, itu aja sedikit dari gue, update dari Il Capitano kita. Sengaja gue sisihkan satu topik soal Bang Jai karena memang ya kapten kita berharap dia bisa memimpin ya Garuda terbang tinggi, paling enggak sekarang menghadapi Green Falcons yang sama-sama burung di King Abdullah Sport City di Jeddah tanggal 8 dan juga tanggal 11 Oktober 2025. Sukses terus buat tim nasional kita, doa yang terbaik pasti dari seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita bisa mendukung dengan sepenuh hati, dukung dengan positif, dan pemain kita diberikan kekuatan dan juga semangat yang luar biasa. Terima kasih teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan. Stay safe dan adios.